Pekan lalu kita disuguhkan dengan pemandangan yang tadi Anda saksikan, bentrokan antara petugas dengan warga Kampung Pulo. Relokasi yang seharusnya berjalan lancar ini akhirnya berujung dengan pertumpahan darah. Apa pasal yang menyebabkan hal ini terjadi? Tidak hanya itu pemirsa, kemudian muncul pertanyaan, kenapa Pemprov DKI Jakarta terkesan hanya berani dalam tanda kutip merelokasi warga di pemukiman kumuh. Bagaimana dengan perumahan elit di kawasan resapan air lainnya yang ada di Jakarta? Nah, ini akan menjadi bahan perdebatan kita malam hari ini bersama saya Dwi Anggia. Saya langsung ke Bang Rizal. Apa menurut Anda yang salah kemarin pada saat relokasi sehingga berujung bentrok seperti yang kita saksikan tadi? Menurut saya salahnya tumpulnya kemanusiaan, ya, dan tidak adanya rasa pengetahuan. Kenapa tumpul kemanusiaannya? Karena kita masih ingat betul dan masih segar Pak Ahok dan Pak Jokowi kampanye. Itu jargonnya adalah untuk mendirikan Jakarta baru. Apakah Jakarta baru? Jakarta baru sama dengan Jakarta kita bersama. Apakah Jakarta kita bersama? Jakarta kita bersama adalah Jakarta yang bukan hanya buat si kokai, si orang kaya, tapi juga buat si kismin, si orang miskin. Tapi faktanya? Ya? Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jakarta hanya untuk orang kaya saja. Ada satu buku yang menurut saya menarik dan ini dibangkitkan wajahnya oleh Pak Ahok. Judulnya Jakarta A History. Itu cerita tentang umur panjang Jakarta yang ratusan tahun. Sekitar 500 tahun. Dia pendekatannya discontinuity and change. Apa yang berubah, apa yang berlanjut. Salah satu yang berlanjut menurut si Susan Blackburn penulis adalah wajah Jakarta yang sangar, yang galak terhadap orang miskinnya. Nah, itulah yang kemudian kemarin kenapa Ahok dan Pak Jokowi didukung bahkan oleh warga Kampung Pulo sendiri. Karena Pak Jokowi janji tidak ada lagi penggusuran. Yang janji kan Pak Jokowi bukan Ahok. Itu satu paket, hamba Allah itu berdua. Oke. Bang Anton Medan, ini katanya Jakarta jadi sangar, jadi galak. Semua yang dijanjikan berubah sekarang, tidak dilakukan. Pertama, untuk dari Rijal, dia harus gunakan bahasa yang pas. Kalau yang namanya gusur atau usir tidak ada penempatan baru. Relokasi betul. Bukan berarti gusur. Nah, persoalannya ini contoh sederhana. Enggak. Dalam tradisi Orde Baru ada istilah eufemisme. Harga naik dibilang disesuaikan. Sekarang diperhalus digusur, begitu, direlokasi. Kan orang, saya bilang ini aneh, makanya saya bilang Ahok ini membangkitkan ideologi baru namanya Ahokisme. Yang tanda petik sebenarnya Orde Baruisme. Oke, tapi kan nggak ada yang salah kan? Begini, tentara sejak tahun 1981, serdadu ya, tentara itu tidak boleh lagi ikut dalam penggusuran. Sejak tahun 81 Orde Baru saya sudah mengkoreksi melalui Kementerian Keamanan begitu ya. Ini mas sekarang dibangkitin lagi. Oke. Padahal cita-cita reformasi kita kan jelas. Anda ini sejarawan, relawan, apa ingin jadi pahlawan? Itu loh. Loh saya gabungan semuanya. Ya oke, kalau begitu. Jadi saya ingin katakan. Saya gabungan semuanya Pak. Itu saya tugas ingin kita, katakan, kalau dia seorang ilmuwan, saya hormati. Emang ilmuwan jadi tidak saya boleh? ingin katakan aneh, ini zaman satu apa contoh. ilmuwan ngomong kritis nggak boleh? Satu contoh. Dia katakan bahwa peluit Pantai Mutiara resapan, ilmu dari mana? Oke, Bang Anton, sebelum kita masuk ke sana, mungkin dijawab dulu tadi. Kenapa itu Ahok tidak menepati janjinya katanya tadi dengan akan memberikan janji mana? Ganti rugi dan lain-lain. Oke, kebetulan setelah Agustus saya ketemu dia. Saya tanya, Hok gimana? Setelah Agustusan kemarin, 17 Agustus, oke. Saya tanya realisasinya gimana? Nah ini ada persoalan hukum, Pak Anton. Persoalan hukum gimana? Ini kalau saya ganti, saya juga dicecer BPK, KPK segala macam. Kenapa? Saya akan ganti kalau DPRD membuat payung hukum. Bang Syarif, itu akan ada ganti rugi kalau Anda dan teman-teman bikin payung hukumnya katanya. Baik, saya mau buka secara komprehensif dulu ya peristiwa ini. Jadi kita harus buka, ada 3 episode kasus Kampung Pulo ini. Pertama perencanaan, tadi bicara payung hukum ya. Perencanaan, kemudian eksekusi dan pasca eksekusi. Saya analisa, perencanaan sudah baik sesungguhnya dan kita dukung. Kalau konteksnya adalah normalisasi sungai, kita dukung. Oke? Kemudian terjadi dialog. Kebuntuan dialog itu terjadi 2 bulan menjelang eksekusi. 2 bulan menjelang eksekusi. Maksud saya adalah ketika buntu dialog, mestinya dialog lagi. Itu kesalahannya.
Itu kesalahannya. Ketika buntu, diajak dialog lagi. Satu Oke, ya. Nanti dulu. Ya. Sebentar, Bang Anton. Kemudian eksekusi, tadi sudah disampaikan oleh Bung Rizal, tentara, TNI, dan kepolisian terlibat. Ini menjadi ranah yang lain. Saya tidak ingin komentar itu. Kemudian pasca eksekusi, apa yang dijanjikan oleh gubernur itu ternyata masih kurang. Apa yang kurang menurut Anda? Saya katakan ya, peta bidang yang disasar oleh penertiban kemarin adalah 527 rumah. Tetapi di situ sebetulnya ada 929 kepala keluarga. Sementara rusunawa yang tersedia di Jatinegara itu cuma 519. Saya 3 hari berdialog dengan warga. Masih ada 400 kepala keluarga yang belum tertampung. Kemana itu ditaruh? Oke. Silakan ditanggapi. Saya katakan kalau ada ketimpangan di lapangan, Anda sebagai wakil rakyat harusnya Anda berdiri tengah rakyat, bela rakyat, hadapi eksekutif. Saya lah yang membela. Dari mana Anda? Saya ada di lapangan. Saya di lapangan. Saya di lapangan, Pak Anton. Saya Saya di lapangan. Anda berani nggak ngalang itu? Saya nggak lihat Pak Anton justru. Sebentar, Bapak, silakan. Saya nggak lihat Pak Anton di sana. Saya katakan kenapa saya nggak di ketemu lapangan? Kapolres. Karena ini adalah masalah rakyat. Saya di tidak lapangan, ada Pak. uang. Saya Kalau ketemu ini Kapolres. swasta, Saya ada ketemu uang, Bang Anton. pasti Anda muncul. Bang Saya Syarif, ketemu Pak Wali Kota, ketemu Pak Kubu. Baik, di lapangan sebentar. ketemu. Yang jelas Pak Ahok nggak ada di Kampung Pulau. Itu gitu. yang paling jelas. Berdua Ya, jelas silakan. ada. Bang Ansi. Berdua jelas ada. Yang nggak ada Pak Ahok. di Dua-duanya Kampung ada di Pulau. lapangan kecuali Pak Ahok Dan yang menurut- memerintahkan dan menurut relokasi saya, ya. Ada banyak solusi, ada banyak jalan. Pertanyaannya adalah kenapa Pak Ahok memilih jalan yang penuh konflik? Oke, silakan. Itu pertanyaannya. Bang Ansi. Ya, saya kira begini. Kita kenal Jakarta ini sekian lama itu menjadi kota yang sakit. Dan indikasi dari kota yang sakit itu, selain kemacetan, banjir dan pemukiman kumuh, itu menjadi momok yang sudah menahun di Jakarta. Begitu banyak gubernur, wakil gubernur, pemimpin di Jakarta datang silih berganti. Ketika mereka masuk dalam kontestasi elektoral, janji mereka adalah pilih yang ahli untuk membereskan persoalan ini. Janji Jokowi dan Ahok pada saat itu juga Sebentar. seperti ini. Tetapi tidak ada satupun yang memberi solusi. Yang saya lihat, saya dari NTT Flores, tapi sudah 20 tahun lebih ada di DKI Jakarta. Yang saya lihat, setiap tahun kalau kita bicara tentang kampung pulau, itu banjir setiap tahun terjadi. Dan solusi yang diberikan, menurut saya itu solusi yang sifatnya tambal sulam. Oke, poin Anda apa? Bukan solusi permanen. Oke. Bukan solusi permanen, solusi yang sifatnya tambal sulam. Dan ketika ada banjir di sana, kita lihat politisi datang dengan bendera partai, LSM datang, dan kemudian mereka menunjukkan kepedulian dan keberpihakan mereka, seolah-olah mereka menjadi pahlawan. Oke, kesiangan Bang Ansi pada saat langsung itu. ke poinnya Satu. apa? Apa Sebentar, yang ingin Anda pemahaman sampaikan? ini penting untuk melihat bahwa apa? Bahwa Ahok datang dengan solusi bukan solusi yang tambal sulam, tetapi solusi permanen yang komprehensif. Oke. Apa kata kuncinya? Saya Sebentar. nggak- Ini Oke. gampang. Sebentar, Ini sebentar. gampang, sederhana. Kita bergantian, Bang Ansi. Solusi permanennya dua kata kunci. Relokasi. Sebelum dia melakukan relokasi, dia sudah buat rusun. Rusunawa. Sekelas itu apa? Menurut saya, orang hidup di pinggir kali, diajak kemudian pindah ke rusun, Kalau itu menurut berarti saya Ahok ini melakukan gampang proses jawabnya. Oke, pemanusiaan baik, manusia. nanti akan kita lanjutkan apakah benar ini Ahok solusi melakukan permanen. proses Usai jeda, humanisasi. debat akan kembali sesaat lagi. Sebentar. Kita lanjutkan kembali debat tadi sebelum menjeda. Bang Ansi mengatakan ini merupakan solusi permanen yang diberikan oleh Pemprov tahun ini untuk penanggulangan banjir. Bagaimana tanggapan Anda? Ya menurut saya setuju bahwa dalam periode yang lama kita menantikan seorang pemimpin yang bisa menggebrak. Masalah-masalah Jakarta sudah seperti bulu kusut. Karena itulah sekali lagi saya ulangi, ketika Pak Jokowi dan Ahok datang, kenapa kami mendukung? Kaum miskin kota mendukung, para intelektual mendukung. Karena kita punya harapan sama dia, harapan bersama. Dia akan membuat Jakarta baru. Janji-janji Jakarta baru, janji Jakarta kita bersama, Jakarta yang wajahnya lebih manusiawi. Nah pertanyaannya adalah sekali lagi menurut saya, kita punya ketidaksabaran. Tapi Pak Ahok tiba-tiba jalan sendiri. Jalan sendiri di mana? Jalan sendiri, tidak menutup pintu dialog. Nggak mau mendengar siapapun, merasa dia dirinya superhero. Dia nggak punya telinga loh. Padahal Bang Ali kalau ditanya apa yang membuat Bang Ali berhasil, dia tunjuk telinganya. Bang Anton benar demikian Ahok jalan sendiri. Karena tidak gini loh mengajak Pak, diskusi. nggak, saya belum selesai. Ya, Bung Contoh Rizal. sederhananya adalah Sebentar. begini, Pak Saya kira- Ahok tuh didatangi oleh satu komunitas namanya Ciliwung Merdeka. Oke. Yang sudah mendampingi warga kampung pulau bukan setahun 2 tahun, lebih dari itu, panjang sekali.
Dan komunitas Ciliwung Merdeka ini isinya tidak kepalang tanggung. Bukan hanya gelarnya berlapis-lapis, tapi menurut saya menarik adalah ada aneka macam bidang yang digeluti oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Dari antropolog, ya, Oke, intinya apa? Itu kan historian. artinya dibawa Ya, artinya mereka bawa berdiskusi. konsep, mereka bawa konsep dan mereka presentasi ke depan Ahok. Ahok takjub. Ahok setuju. Tapi tiba-tiba wong lahu alam bisawa apa yang menyebabkan Ahok Oke, berubah? silakan Bang Ansy tanggapi. Ya, jadi begini Anggi. Selama ini solusi yang ditawarkan itu hanya berupa bantuan sosial yang sifatnya karitatif pendekatannya dan Ini yang insidentil. bukan, Sebentar, ini Bu. yang Bang keliru. Rizal, sebentar Ente dengar kita dulu, kasih bro. jeda waktu dulu silakan Bang Ansy. Nah, beda dengan yang ditawarkan Ahok. Kalau sebelum-sebelumnya solusi itu pendekatannya bantuan sosial, solusi yang ditawarkan Ahok itu seperti sila kelima Pancasila, keadilan sosial. Dia menyelesaikan pada akar persoalannya. Dan akar persoalannya itu diselesaikan dengan cara melakukan relokasi dan kemudian sebelumnya dia menyiapkan rusun. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bernegara, rujukan kita itu adalah konstitusi, undang-undang, dan pada tingkatan daerah adalah peraturan daerah. Karena itu saya katakanlah ketika maju menjadi kepala daerah, mungkin bisa didukung oleh berbagai segmentasi masyarakat. Mereka saya sebut sebagai konstituen saya. Tetapi ketika saya menjadi pemimpin, rujukan saya bukan konstituen. Karena bisa saja konstituen saya ketika mendukung, dia memiliki harapan yang mungkin tidak sejalan dengan aturan Menurut main. saya Ini yang aneh. terjadi Karena itu sekarang rujukannya menurut Menurut saya taat, aneh, bukan kepada dan saya konstituensi, teringat kembali tetapi Orde Baru taat adalah pada konstitusi. selalu mengutamakan Saya bisa Pancasila. meneruskan. Oke. Dari Bang Rizal, mana ada sila Bang Syarif, keadilan sosial kalau tentara dikirim? katanya Ahok taatnya Kirim lagi pada yang banyak tentara. Di mana Sebentar. keadilan sosialnya? Mas Rizal, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Bukan urusan itu, Pak. Saya Jadi pertanyakan adalah kenapa tentara diskusi ini dikirim? mesti berkualitas, Saya harus memberikan menyampaikan solusi. baik. Ya, Jangan Mas Ubay. kebencian Tes, tes. ditimbulkan. Saya Kita jeda harus, dulu sebentar di atas. menyampaikan bahwa ya. Solusinya seperti udah kita dikasih, nggak mau. seperti kita lihat bersama, saya kira publik tahu, baik itu lihat di media TV maupun juga ke lapangan. Saya kira ada, menurut kami ya, ada pelanggaran HAM serius di situ. Ya itulah. Dan saya kira Komnas HAM harus Mengikuti hadir di situ. Pancasila, Semua kita melanggar harus HAM. bersatu. Pelanggaran HAM-nya di mana? Ya menurut kita lihat Anda? aja sendiri kan, ada eksekusi, ada kekerasan, dan lain-lain kan. Nah, kita kembali ke persoalan penggusuran. Persoalannya kan penggusuran kampung pulau ini yang menjadi pertanyaan besar sebetulnya. Kenapa kampung pulau itu digusur? Apakah kampung pulau itu melanggar, merampas tanah negara sehingga harus digusur? Ataukah warga kampung pulau itu sebagai korban banjir sehingga harus digusur? Ataukah kampung pulau itu harus digusur karena untuk menanggulangi banjir secara keseluruhan Jakarta? Nah, ketiga-tiganya itu menurut hemat kami itu bukan solusi. Misalnya satu yang tadi soal Warga direlokasi tidak solusi menurut Anda? ya bukan solusi. Solusinya kalau menurut kami itu solusi paling terakhir. Kalau ada 1000 solusi itu solusi paling 1000. Apa kalau Gitu. begitu yang harus dilakukan? Nah, tadi persoalan yang pertama tadi itu kan persoalan misalnya soal tanah ya. Saya kira ya tahulah di sana ada RT RW, ada girik, ada sebagian sertifikat, ada lain-lain. Itu kan diakui. Itu warga yang bukan datang sehari terus tinggal di situ, bukan. Itu warga yang belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Bahkan Enggak, tapi saya kira menurut sebentar. gubernur itu tanah negara pertama di ya. situ. Itu pertama soal hukum tadi ya, soal tanah ya. Enggak, saya perlu menjelaskan soal tanah Itu. ini. Tanah ini adalah Ini tanah. yang kedua, Sebentar, ini soal Mas Ubay, rel- sebentar. Mas Ubay, Kita sebentar. langsung tanggapi sebentar. Tanah ini soal adalah tanah milik negara. Oke. Ya, yang sekian lama berpuluh-puluh tahun dipakai oleh warga untuk membangun tempat tinggal mereka. Jadi tanahnya milik negara, tetapi bangunan itu adalah milik warga. Kenapa saya katakan tanah ini milik negara? Karena memang mereka warga tidak memegang sertifikat lahan, kepemilikan lahan tanah. Oh, itu keliru. Oke, Sertifikat kepemilikan lahan tanah mereka tidak punya. Karena Oke, itu gini, kemudian sebentar Bang Ansy, Sebentar, sebentar. saya tanggapi ya. Warga tidak punya Persoalan tanah, surat di sana. persoalan tanah kepemilikan tidak menjadi menarik didiskusikan karena akan masuk ranah hukum. Teman-teman Ciliwung, korban itu akan menggugat. Sudahlah. ini ada aturannya. Sudah. Aturan dikatakan. Soal itu Sebentar. akan ke hukum. Yang kita persoalkan adalah dampak penggusuran itu. Dampak penggusuran itu telah merontokkan martabat manusia. Oke, Itu saya yang katakan, dipikirkan. tolong kalimat gusur itu hilangkan. Relokasi. Itu istilah Relokasi. rakyat. Kalau gusur itu tidak ada solusi. Ini itu istilah direlokasi rakyat. ke rusun. Itu istilah Anda rakyat, Pak Anton. Oke, rakyat ngomong yang Itu benar istilah lah. yang Bentar. mudah.
dimengerti oleh rakyat, ya kan? Menggusur dengan relokasi. Saya katakan bertahun-tahun masyarakat kehujanan, kebanjiran, penyakit segala macam, kalian diamkan. Tidak manusiawi kalian. Didiamkan maksudnya? Saya kira begini ya, bahwa Didiamkan bagaimana? sebetulnya Dengan tanggung jawab normalisasi gubernur aja, kita sebagai dan masyarakat, kita revitalisasi bantu dong itu solusi. Tidak itu begitu bisa dilakukan syaratnya. tanpa harus menggusur. Bisa. Kalau misalnya laut aja bisa ditanggul, kenapa sungai nggak bisa ditanggul? Itu logika sederhana aja ya. Jadi menurut Anda tidak harus digusur? Ya. Kalau misalnya lahan yang banjir, jalan-jalan itu bisa ditinggikan. Menurut saya ini bisa di... Nih, saya tanggapi. Oke, sebentar, Anda Bapak, bicara kita jeda dulu hak. Anda sebentar. bicara Kita hak. akan kembali sesaat Ketika lagi. karena kali itu Sebentar, Pak. banjir. Sampai supaya lagi di Kampung Pulau nggak ada lagi sejarah cerita Kampung Pulau banjir itu, Pak. Ya syaratnya apa? Main kasar aja, kita main keras, jual otot nggak otak. Jakarta nggak terlalu perlu otak, saya bilang, otot aja. Itu mah urusan sampah kok, otot aja saya bilang. Itu bisa diselesaikan. Kita taruh tentara aja di situ, kerja sama tentara udah. Kamu galak-galakan tapi galak kita udah, kira-kira gitu aja udah. Tadinya saya ingin meminta tanggapan dari Bang Rizal soal surat-surat warga di sana. Tapi sebelum ke sana, karena kebetulan sudah kita dengarkan gubernur bicara, nggak perlu otak menangani Jakarta, hanya otot saja, taruh aja tentara di sana. Bagaimana? Ya, Pancasila sebelum saya itu. kesana, saya akan meluruskan apa yang dikatakan oleh teman dari Walhi ya. Saya ingin katakan Saya bahwa jawab Nanti, dulu nih. itu Jadi ini dulu, kita Jakarta tanggapin yang ini dulu. Oke, Bang perlu Anton. otak, perlu otot, perlu otak, perlu hati, dan agama jadi pedoman. Selesai. Baik Pak Anton, saya mau tanya. Tindakan Kampung Pulau yang menimbulkan korban dan kerusuhan, apa pendapat Pak Anton? Pendapat saya, Kekerasan seperti itu. wakil rakyat tidak membela rakyat. Kalau Saya mau sejak cegah itu awal, harus Pak selesai. Anton, sayalah sejak awal. PKL Monas. Faktanya, fakta di lapangan. Sayalah yang mengkritik berkali-kali. Kritik banyak bisa Itu kurang tugas kritik. anggota dewan. Oke. Tugas anggota dewan itu adalah Kayak Mas Rizal, pengawasan. seorang ilmuwanmu apa, Pak sejauh Anton, muda. jawab, Kalau Anton. sampai komentar Pak Anton, sana Bang sini, Anton, saya jawab bilang dulu, sama jawab dengan dulu. pemain Pertanyaan bola. Secara dari Pak keagamaan, tindakan perusakan terhadap harkat martabat manusia, apa pendapat Pak Anton? Oke, Apa Dari mana terjadi? merusak? Anda biarkan puluhan tahun orang kebanjiran, kehujanan, penyakit, solusi Anda apa? Ya, menurut saya lebih baik balik pada pernyataan Ahok karena pernyataan itu sangat menarik. Ditanya kiat suksesnya apakah menjadi seorang gubernur Jakarta, nggak usah pakai otak, pakai otot. Menurut saya itu jawaban konkret dari kenapa Pak Ahok memilih dengan cara-cara yang paling brutal untuk menyelesaikan masalah Itu Kampung Pulau, persoalannya. yang Ya, tidak ini, menghargai Ini menghargai JJ kemanusiaan. mestinya harus memahami Mas seperti Dede, ini. Anda seorang sejarawan. Emang sekarang Kalau nggak boleh memang ngomong Anda kemanusiaan. mau Ini bicara, lama-lama, bicara astaga. program pemerintah, jangan personnya lah atas kebencian Anda menuding. Itu Tidak dewasa Pak, Anda. gambarnya itu Pak Ahok loh, bukan Oke, Unyil. sebentar. Boleh saya Satu jelaskan? persatu boleh? Ahok itu ada gubernur. Oke. Jadi gini. Sebentar, Bapak-bapak, sebentar. Oke, Boleh saya Bang jelaskan? Asih, silakan. Sebentar. Saya kira ini apa yang dikatakan oleh Ahok itu harus dibaca secara lebih cerdas dan jernih. Betul lah. Yang pertama begini, DKI Jakarta ini sudah terlalu banyak orang pintar dan berbagai penelitian menyangkut solusi penanganan berbagai kasus multidimensional di Jakarta itu sudah ada. Yang tidak ada adalah pemimpin yang punya nyali dan keberanian. Jadi kalau Ahok bicara otot, itu bukan sekedar bukan dalam apa kita tafsirkan sebagai bahasa kekerasan. Tidak. Jelas- Tetapi jelas strong menyebut- leadership. jelas Pemimpin menyebut kekeras. yang berani mengambil keputusan. Keras itu. Ya. Oke. Dengan upaya untuk menegakkan aturan Arsi. sebentar Oke, yang sebentar, Pak Syarif. berorientasinya itu adalah kepada bonum komune atau kebaikan banyak orang. Oke, sebentar, Tetapi ditahan dasarnya adalah undang-undang dan juga peraturan daerah. Oke, sebentar. Saya Silakan setuju. ditanggapi. Saya Tegas setuju. katanya. Kita membutuhkan gubernur yang bernyali. Tetapi jangan pakai kekerasan. Selama ini Itu sepakati dulu. selama ini gubernur Saya kasih tahu Mas Arief, Jakarta ini urbanisasi terlalu tinggi. Lalu di sini merangkak aturan seenaknya aja. Harus Ditegur tegas. nggak mau. Tegas Harus dengan tegas. keras berbeda Pak Anton. Tegas Iya, dengan ini keras tegas, berbeda. tapi kalau ada perlawanan.
keras Kan perlu dengan diatasi tegas. secara baik. Yang tangani bukan Ahok, apa Oke, sebentar. Jadi Nah, ini kalau agar ketegasan. kekerasannya terjadi, Itu yang- wakil rakyat mesti berdiri depan rakyat. Oh, Selesai. saya Kalau kata menurut saya PKL Saya Mas. mau- PKL Boleh Mas. satu-satu? Saya Satu. juga bisa. Finansia, saya Itu ini tunjukkan. kata Oke, Anda. Bapak-bapak sebentar kita kembali lagi ke konten Anggi, kita ya. Saya belum klarifikasi yang Oke. disampaikan. Sebentar. saya mau ke Sorry, sebelum kembali kamu saya harus klarifikasi. Enggak, ada yang harus Sorry. Sebentar, sedikit Bang Asih. Nanti sekalian. Sebelum difokuskan kamu- dulu, kita ini Sebentar. mau bicara Sorry, tidak. bicara Sebelum soal kamu, saya harus klarifikasi. Boleh satu persatu yang bicara? Sebentar, Oke. supaya tidak sesat pikir. Di sini banyak adik-adik mahasiswa. Ya, satu, yang disebut dengan tanah negara atau bantaran sempadan sungai itu tidak bisa untuk pemukiman. Ini aturan. Tanah negara itu untuk jalan, fasum fasos dan taman. Itu tidak bisa. Itu satu. Yang kedua, ketika kita bicara soal hidup bersama, ya, dalam yang namanya city, kalau kita bicara demokrasi, demokrasi itu mestinya bersenyawa dengan apa? Dengan order, keteraturan. Not only, tidak hanya dengan freedom. Freedom, yes. Tetapi freedom saya itu Ini yang dibatasi sedang- oleh freedom Bang yang Andi lain. ya, kalau Oke. saya Tidak bisa karena Bang saya Asih. mau hidup di pinggir Oke, sungai. cukup kita Saya mau bergantian fokus ya. Mengorbankan yang lain. Saya mau Bang Andi ya, fokuskan diskusi kalau bahwa dengar kawan kita order ini ini pidato beyond the freedom. ceramah, saya teringat lagi orde baru dengan fasisme. kita ini sedang bicara Jadi kita soal nggak perlu maaf ya, otak karena kita tidak perlu soal sivilas, korban, tidak perlu Oke. peradaban. soal Yang kita ini sedang perlukan bicara adalah- korban warga kampung pulau atau soal pelanggaran tanah gitu. atau yang pelanggaran tanah tadi ya. Oke, tadi dikatakan kan daerah Gini, sempadan itu harusnya saya tidak sepakat, ditempati oleh memang aturannya seperti pemukiman. itu. Oke. Tetapi yang menjadi persoalan kami adalah jangan diskriminasi. Gitu. Diskriminasi seperti apa? Artinya maksudnya? kalau misalnya Seperti masyarakat apa? yang pengguna bantaran sungai garis sepadan itu melanggar, kalau digusur, ya gedung-gedung lain juga harus digusur. Sebelumnya, Sebelumnya Ahok kan itu sudah Gini, karena 13 ruko. ada 13 ruko. Ini ada gambar. Ada ruko yang seharga 10 miliar. Sebentar, Lihat ada bapak-bapak gambar. boleh satu persatu. Oke, Mas Ubay silakan Ruko lanjutkan. seharga 10 Ini miliar ada gambar. itu Kalau boleh dibongkar. tahu, saya kasih tahu lokasinya ini ada gedung atau mall. Mall ini persis di pinggir anak sungai Ciliwung di Gunung Sari, yaitu Mangga 2 Square dan WTC Mangga 2. Silakan ke sana kalau mau Wah, ke ini Mangga 2 menarik. lewat. Saya ingin katakan, Oke. Itu di pinggir periode sungai. siapa? Itu daerah sempadan Periode harusnya. siapa? Oke, Dengar sebentar. dulu, itu periode Artinya kalau siapa? mau menggusur masyarakat yang di Kenapa sepadan baru sungai, sekarang Ahok ya semua Sebentar. juga bertindak? harus Mas ditertibkan. Ubay. Kalau dulu Tidak Anton, diskriminasi. boleh para satu pejabat persatu? Ini gubernur tidak gambarnya. boleh bertindak Kalau- karena kos politik dan biaya Saya sosialnya sepakat. tinggi. Intinya tidak Bapak-bapak. diskriminasi. Mereka nggak mau ambil resiko. Sebentar, Kalau satu persatu itu boleh kebesaran, kita. besaran. Ini yang kecil saya kasih tahu. Yang paling kecil, bangunan kecil. Apa ini? Ini toko busana Yohan di Pasar Ciracas. Balik bos. Ini Oke, toko kenapa? busana. Ini jangan promosi toko ya Iya. di sini ya. Iya. Jangan sampai promosi Ini toko. Apa? kecil bangunannya. Kecil bangunannya, tetapi tidak bisa dibongkar. Warga minta dibongkar. Nggak bisa tuh. Kenapa? Apakah itu juga ada di daerah sempadan aliran sungai? Tidak, ini justru yang paling gampang di depan jalan. Oke. Ya, Anggi, satu. Boleh. Contoh, ya, ada satu mall di sini namanya Green Mall. Itu di kawasan MT Haryono, persis di pinggir jalan dekat Tebet. Itu tanah itu dimiliki oleh Kostrad. Tetapi fungsinya itu disalahgunakan oleh perusahaan yang kemudian menyewakan tanah itu. Dihajar sama Ahok. Kostrad itu. Oh, Satu. enggak, dari aja. Mas Sebentar. Ubay itu menjawab tanda tidak diskriminasi. Yang kedua, Bahwa ada siapapun ruko tidak seharga boleh 10 miliar. menggunakan garis sepadan sungai. Ada ruko Oke. seharga 10 miliar pun yang menyalahi Aturan, pembangunan tapi IMB tidak hanya dibongkar. masyarakat kecil. Oke. Semua juga harus ditertibkan. Dan ini kapan mau ditertibkan ini? Yang ada di Ya. gambar ini. Jadi pertanyaan itu Saya ingin harus sampaikan. Pertanyaannya ini. tidak diskriminasi. Nanti kita Program akan itu lanjutkan ya. Ada prioritas, ada yang berkala. Anda tidak boleh memaksa. Ada yang prioritas, Ya, penggusuran ada juga yang memaksa, kan, berkala. penggusuran. Ini karena musim panas sehingga dipercepat supaya Jadi nggak menurut banjir. Bang Anton, perombakan itu tidak menjadi prioritas begitu. Bukan, tapi ada yang berkala, ada yang prioritas. Oke, Sekarang nanti kalau kita akan anak lanjutkan lagi. Mau kasih makan. Usai jeda debat akan kembali Mandi dulu, sesaat lagi. makan dulu. Oke. Tadi dikatakan oleh Mas Ubay ini relokasinya diskriminasi. Menurutnya ada lokasi lain yang harusnya juga ikut direlokasi ya, begitu sesuai dengan peruntukannya daerah resapan air dan sempadan sungai. Anda bagaimana melihatnya? Baik begini ya. Jadi saya sebelum ke sana ini menjadi pelajaran dulu gitu buat Pak Gubernur dan warga Kampung Pulau dan lain-lain dan Pak Anton di sini. Mari kita sikapi kekerasan itu tidak boleh dulu. Katakan, Pak Anton. Katakan bahwa kekerasan itu tidak boleh. Baru kita diskusi berikutnya. Itu susah ya. Diskusi berikutnya. Kalau Pak Anton Itu tidak susah. mengutuk kekerasan Ente itu, salah, ente diskusi salah, itu ente. tidak Ente panjang. salah. Saya Ngomong itu, setuju. Pak Anton. Bentar. Itu dia salah.
Nggak bisa ngomong itu sama orang yang lebih mengedepankan otot ketimbang otak. Nggak Oke, bisa. oke Bang Gia. Saya Kalau Pak Anton tidak bisa mengatakan bahwa kekerasan itu tidak boleh, saya bicara relokasi dan seterusnya. Sekarang Saya berikan melakukan solusinya ya. kekerasan itu Saya berikan siapa? solusinya. Sebentar, ditanggapi dulu. Kenapa Bang Anton? Saya tanya, saya setuju. Jangan ada Jangan pakai kekerasan, kekerasan. tidak Baik, menyelesaikan tepuk masalah. tangan. Keren, ini keren. Sepakat tuh. Akar permasalahan kan ada, akibat pasti apa penyebabnya. Nah penyebab ini terlalu banyak provokator. Ternyata yang ditangkap bukan warga Luripolo. Oke. Orang luar provokatornya. Saya tuh mudah-mudahan jawabannya Anda nggak itu masuk ke gampang jawabannya. kelompok provokator. Gampang itu jawabannya. Gimana? Katanya ada Gampang. provokator, makanya aparat Bukan, gini, terprovokasi. Pak Ahok itu punya banyak pilihan. Tapi Pak Ahok sekali lagi karena lebih mengedepankan otot ketimbang otak. Pilihannya adalah seperti filmnya dia, Fight Like Ahok. Berkelahi kayak Ahok. Karena itu pilihannya adalah membuka front, membuka lapangan. Dan ketika dia membuka lapangan, siapapun sebagai politisi itu punya lawan. Punya pembencinya. Disitulah Mas Rizal, mereka main. Anda boleh utarakan, tapi bukan atas kebencian. Bukan Itu saya atas harap. kebencian, Bukan Pak. menyerang Pak, personal Ya, gitu. bukan maksudnya. personal. Pak, Saya katakan untuk memimpin Jakarta ini, Iya cuma Indonesia perlu otot, nggak perlu otak. minimal pemimpinnya gila 76%, gila tanda petik. Nah karena Oh, itu loh pantesan. Mbak Anggia, menurut saya yang kita kehilangan dari periode Ahok ini dan bahaya dari Ahokisme adalah hilangnya akal waras kita, akal sehat Jadi, kita. Nah, karena memang kita harus ingat. gila dalam tanda kutip Bukan katanya gila memimpin dalam tanda Jakarta. kutip menurut saya. Kalau orang gila nggak kenal kemanusiaan. Sebentar, Oke. satu ya. Saya kira begini. Hari ini kita melihat bahwa warga Kampung Pulau itu sudah tinggal di rusun. Udah selesai. Rusun itu kalau kita setarakan dengan apartemen 450 juta. Ya. Setiap bulan mereka harus membayar 300 Menurut ribu. saya Bung Ansi Lemani Sebentar. harus baca buku Oscar Lewis. Sebentar, Bung JJ, Bang Biar Rizal. mengerti. Jangan arogan. Anda dengar Boleh dulu. kan Anda bergantian? dengar saya ngomong. Boleh sebentar Bang Rizal? Ya, Oke, silakan. jadi ya sebulan itu 300 ribu. Sehari mereka harus membayar 10 ribu rupiah. Sebelumnya mereka tinggal persis di bantaran sungai. Setiap tahun mereka mengalami kebanjiran. Apakah tindakan memindahkan ketika mereka hidup dalam wilayah yang kumuh kepada sesuatu yang lebih sehat, lebih beradab, itu bukan suatu tindakan yang baik dan manusiawi. Saya teringat betul ya ketika Direktur Kereta Api yang kini menjadi Menteri Perhubungan Ignatius Jonan itu melakukan transformasi besar kereta api. Dulu kalau saya ke UI di Depok itu naik kereta, semua hewan ada di atas. Tapi hari ini kemudian kita duduk dengan nyaman dan kemudian kita aman, ada AC dan seterusnya. Oke, jadi Tetapi poinnya ketika apa? pertama kali Jonan melakukan itu, banyak yang protes. Termasuk ini yang mengatasnamakan human rights dan seterusnya. Kita Saya ingin kembalikan ke katakan, materi sebentar. kita, Bang Ansy. Jadi Saya ingin waktunya katakan, singkat ini, waktunya sedikit. Ya. Jadi langsung ke poinnya apa? Poinnya adalah bahwa apa? Jakarta adalah etalase Indonesia. Oke. Karena etalase Indonesia, Jakarta harus dikelola secara cerdas, secara beradab di sini dan secara ketemu baik. jawabannya ini. Ketemu jawabannya. Yang kedua, Sepakat sebentar. ya? Bukan, Yang sepakat. kedua. Jakarta dikelola secara cerdas. Saya Yang ketemu kedua, jawabannya. Yang kedua, Saya dalam tanda ketemu petik, jawabannya. dalam tanda petik, kalau JJ Rizal mengatakan Basuki Cahayapurnama menggunakan otot, ketika JJ Rizal mengatakan bahwa ketika JJ Rizal tidak bisa membedakan fluid dan pantai Indah Kapuk, Oke. Ahok yang alumnus ya geologi Universitas Trisakti itu memberikan pencerahan kepada JJ Rizal. Ah, ini saya Apakah jawab. itu bukan Oke, pekerjaan jawabannya nanti intelektual? Bang Rizal kita jeda lagi, Apakah debat itu akan bukan kembali pekerjaan sesaat intelektual? lagi pemirsa. Bang Rizal, di sosial media Anda kan sempat mengatakan bahwa jangan cuma Kampung Pulau yang direlokasi, coba tempat Nggak, saya pemukiman mau Ahok jawab, sendiri saya mau juga jawab gini. Ini yang, direlokasi kalau yang menurut berani. saya yang pikiran yang kacau dari Pak Ahok ya. Tempat itu punya sejarahnya. Ada istilahnya toponimi. Nah, toponimi dari Pantai Indah Kapuk dan Pluit itu satu. Kita buka ya. Biro Topografi Batavia tahun 1903 itu mengeluarkan peta, Platen Ground tentang Batavia. Namanya Mas Ansy Lema, namanya untuk kawasan Pik dan Pluit, itu tahu tidak apa namanya? Pluit Muara Karang. Dan itu untuk resapan ya. Dan itu bukan untuk resapan. Kamu yang bilang. Sebentar. Kamu yang bilang itu. Bukan resapan. Yang saya Saya bilang adalah berpikir kawasan Anda hijau. pakai Bukan. ilmu apa? Bukan. Untuk Saya resapan. dengar dulu dong. Sebentar, Dengar dulu. Iya. satu-satu Nih, bapak-bapak boleh ngomong Tahun ya. 1918 ada banjir besar. Kemudian Yang ada ahli namanya diundang. kapuk, namanya ini Herman apa, Pak. JJ Rizal Namanya ini, Bentar. JJ Rizal Saya ini ingin penipu. katakan
itu resapan JJ Rizal ini penipu. bisa banjir karena air pasang Penipu. atau tsunami. Boleh nggak satu persatu bicaranya? Karena yang nonton bingung nih. Bang Ansi, Bang Anton sebentar. JJ Rizal. Kan ngomong. Ya, silakan. Enggak, saya boleh Biar ngomong, dijelaskan Bang. dulu maksudnya apa. Baru Nggak ada masuk tapi di nanti akal, sebentar. kalau awalnya salah, akhirnya pasti salah. Ngapain diterusin? Ya sendiri aja. Oke. Gini, Anda ngomong terus begitu karena saya nggak boleh eksplanasi supaya saya terlihat bodoh seperti dikatakan Sebentar. gubernur Anda. Oke, silakan. Dijelaskan dulu, Bang Rizal. Saya Jelaskan. bilang lu Bang bodoh Anton lo. sebentar, Bang Ansi sebentar Ya, boleh? aneh nggak bilang ente bodoh lo, yang bodoh siapa? Anda dengar dong kalau nggak mau itu. Saya kembali Iya, ke tapi pertanyaan aneh masuk di awal ya. akal. Bukan, Saya saya Sebentar. kembali ke Oke, pertanyaan Bang Rizal, awal. silakan lanjutkan. Jadi tahun 1918 ada banjir besar, ada insinyur dari teknis yang OHR School diundang untuk menyelesaikan masalah itu, namanya Herman Van Bree. Solusinya adalah salah satunya membuat kanal banjir dan menciptakan daerah resapan. Di manakah daerah resapan itu? Pluit Muara Karang. Ini kata Herman Van Bree. Dikoreksi tahun 1923. Bukan hanya resapan ternyata. Keliru dia. Dia bilang kawasan hijau. Sampai itu Belanda diminta untuk membuat itu kawasan hijau. Dan tahun 1960 itu ada Perda Peraturan Umum Daerah DKI Jakarta yang bahkan menutup Pluit Muara Karang ini termasuk Pantai Indah Kapuk sebagai daerah kawasan hutan bakau zona hijau. Dan Itu kemudian 100 ada tahun yang lalu, sekarang Jakarta beda. Ya, pertanyaannya Pernah Ya. air laut itu naik Ya, kembali ke dibandingkan pertanyaan dengan Anda. daerah Oke, laut Jakarta. sebentar. Kan Baik. kita udah Ini, beda. Kita pertanyaannya kan- bicara sekarang. Bang Anton Pertanyaan kan sebentar. kenapa Kita kan- Jadi oke biar nggak ngambek. Jadi Itu JJ direlokasi. Rizal nggak goblok ya seperti yang ditudingkan ya. Oke. Ya kan Bukan, Pak. pertanyaannya Saya adalah belum kenapa selesai. masyarakat Saya pulau mau direlokasi menjelaskan kan itu. kawasan yang sebenarnya sudah ditetapkan bahkan sebagai daerah tertutup pada tahun 1960-an, Pluit ini termasuk Pantai Indah Kapuk, tiba-tiba 806 hektar, kenapa direklamasi dan menjadi hunian? Oke. Dan itu menimbulkan banjir besar Sebentar. pada Oke, silakan pada ditanggapi. bandara. Lalu ditambah lagi Nggak, dengan pertanyaannya Pluit. sederhana. Silakan ditanggapi Ya, kenapa direklamasi. dijadikan kenapa Nah hari direklamasi? ini Nirwono Gini. Yoga ahli tata Ini kan- ruang itu ngomong sama Oke, dengan saya. baik. Saya Kita ingin kasih fokus kesempatan. ke Kampung Pulau ya. Saya ingin fokus ke Kampung Sebentar Pulau. Mas Ubay, Sorry, sebentar. saya kira ini kita miskin sekali etika dalam berdiskusi. Karena sejak tadi ketika kita mau bicara, kami mau bicara, selalu dipotong oleh JJ Rizal ini. Oke, sekarang kemudian, saya persilakan sebentar. Anda Kemudian bicara. diskusi ini menjadi apa? Ini jurnalisme sensasi, bukan jurnalisme substansi. Baik, Mas Ansi, kalau begitu silakan Ini sama Anda sekali isi. tidak mencerdaskan. Anda Karena apa? isilah dengan Berkali-kali kita mau ngomong dipotong terus. Ini Bang strategi Ansi, apa? Anda sudah buang-buang durasi, silakan Ya, ditanggapi. konkret. Saya akan tanya Bang Rizal aja. sebentar. Kepada JJ Rizal dan juga kepada Pak Syarif. Kalau Anda berada dalam posisi Basuki Cahayapurnama, solusi konkret apa yang Anda berikan Oke. dalam kasus Kampung Pulau ini? Kita Saya ingin jawab. tahu. Oke. Saya jawab. Oke. Perencanaan yang tepat. Kunci di situ. Oke. Saya kritik perencanaan. Tadi saya sudah cerita, dialog itu berlangsung ramah, enak. Tapi kemudian kenapa buntu? Satu, solusinya adalah buka ruang dialog sebanyak-banyak. Satu ya, di dalam perencanaan. Boleh saya- Nanti dulu, itu solusi. Perencanaan rusunawa yang disiapkan di Jatinegara, setelah saya cek ternyata tidak mencukupi. Janji Pak Ahok, orang yang direlokasi itu terdekat, oke. Tetapi setelah dicek tidak mencukupi jumlahnya. 527 peta bidang. Seharusnya 927 kepala keluarga. Berarti perencanaannya tidak tepat. Boleh Satu saya- ya. Kedua, solusinya hindari kekerasan. Kalau menghindari kekerasan, publik akan Oke, simpati. solusi untuk banjirnya? Solusi untuk banjirnya bagaimana? Nah, satu ya. Ada Pak Ansi Lema. Saya ingatkan kepada Ahok. Tahun ini saya punya data. Ada sekitar 12.000 kepala keluarga yang akan digusur. Saya pesan buat Pak Ansi, mungkin dekat dengan Pak Ahok. Hindari kekerasan. Boleh. Hindari Baik. kekerasan. Saya jawab. Oke, Bang Syarif. Bukan 12.000. Seluruh kali yang Jakarta ini kurang Jumlahnya berapa, Pak? Saya punya data ini. Kurang Sebentar. lebih 56.000 yang akan Tahun dipindahkan. ini, Pak. Tahun ini. Tahun ini bisa Tahun ini 12.000. Bapak salah lagi. Seluruh yang ada. Kembali ke Seluruh yang ada. pertanyaan ya. Baik. Kembali ke pertanyaan. Seluruh yang Halo, ada. tes. Pak, Bentar, justru, bentar, Mas Ubay. Hampir 70.000 semua. justru Oke, 3 tahun saya potong. Ahok. Bang Rizal langsung masuk ke solusi Anda. Apa? Solusinya itu sudah ditawarkan dan dipresentasikan ke Ahok dengan jelas. Dialog. Dan dialog, negosiasi. Orang Kampung Pulau ini bukan tidak setuju normalisasi loh, mereka setuju. Bukan tidak setuju relokasi, setuju. Tapi kenapa harga diri mereka yang dilukai? Itu loh. Oke. Satu. Baik, sebentar sebelum ke Anda, Mas Ubay. Ya, saya kira gini, Mereka kembali ke tuh pertanyaan bagus. awal tadi, kenapa masyarakat Kampung Pulau direlokasi atau kalau nggak mau pakai gusur lah ya.
Kan karena apa tadi kebanjiran kan, jadi korban. Betul nggak? Kenapa masyarakat Kampung Pulau kebanjiran? Kan itu pertanyaan juga. Karena sungainya ya kan? Salah Kan dia berarti sendiri persoalannya di tempat sungai. air dia tempati. Ya, Berarti kan masalahnya ada di sungai kan? Nah, kalau sungai yang bermasalah, kan tidak perlu digusur semua. Soal penertiban saya sepakat tadi ditertibkan lah nggak yang perlu ada di digusur semua pinggir-pinggir. maksudnya gimana tuh Mas Subaik? Ya Kan kan- ditempatin oleh warga tuh. Ya yang di pinggir-pinggir saja yang kalau yang direlokasi ditertibkan, yang di bantaran yang garis padan itu yang saya kira Oke. itu yang punya kekuatan hukum kuat untuk digusur. Sebenarnya teman Oke. saya ini pengen ngomong, kenapa kalau yang kismin seperti orang Kampung Pulau itu tidak boleh reklamasi daerah Kampung Pulau. Yang kaya itu boleh reklamasi Oke, di utara baik. Jakarta. Ya Bang mungkin Ansyi bahasanya boleh. agak beda. Kalau saya bilang boleh jadi anak kecil, nggak boleh jadi rakyat kecil kan gitu kira-kira. Masih silakan. Satu, begini. Dari tadi argumentasi yang dibangun oleh Bung Rizal dan juga Pak Sarif itu seolah-olah Ahok atau pemerintah provinsi itu tidak menggunakan pendekatan ya komunikasi, ujuk-ujuk terus melakukan kekerasan. Apakah kita pernah tahu berapa kali Ahok misalnya bertemu dengan masyarakat dan berdialog? Bahkan sebelum Lebaran antara lain itu bulan Juni kalau tidak salah, itu sudah dilakukan upaya dialog beberapa kali, bahkan sudah akan dipindahkan. Tetapi kemudian mereka mengatakan jangan dulu, karena belum Lebaran. Setelah Lebaran masih juga seperti itu. Bahkan ada SP1, SP2, ketika mau direlokasi masih dikatakan ini kan masuk tahun ajaran baru. Artinya apa? Artinya Ahok itu sudah memberikan keleluasaan pula, toleransi kepada warga untuk kemudian bersiap-siap. Itu yang pertama. Yang Tapi kedua, ada kesepakatan nggak di sebentar. sana? Lihat tentu ada ketika mereka meminta waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, rusun yang dibangun itu dibangun di atas gedung tanah yang sebelumnya diperuntukkan bagi gedung Sudin. Saya lupa Sudin PU kalau tidak salah. Dan itu kemudian itu dibongkar untuk dibangun rusun. Bagaimana menafsirkan atau membaca ini? Membaca ini adalah apa? Ahok mengorbankan ya kepentingan tertentu untuk kepentingan warga di situ. Setelah itu- sebentar. Tidak dipakai tempat itu sudah tidak dipakai. Iya, sudah lama itu. Iya, sudah artinya itu fasilitas negara yang kemudian digunakan untuk warga ini. Sebenarnya kalau Ahok tidak mau pun dia bisa memindahkan lebih jauh. Oke, Tetapi jadi dia Ahok memilih memberikan tempat yang kesempatan jauh. dan waktu untuk Lima warga. solusi konkret nih. Gimana? Kalau Ada menurut- solusi konkret dari kami. Karena ini kan sudah terjadi ya. Sudah rata lah sebagian besar kan. Solusi kami yang konkret adalah bahwa karena masyarakat sudah direlokasi itu kami menyebutkan relokasi sementara. Untuk kemudian Kampung Pulau direvitalisasi, ditanggul, dirapikan, ditinggikan, lalu kemudian masyarakat balik lagi sudah rapi. Saya kira itu lebih konkret. Terima kasih. Kampung Deret begitu ya. Terakhir, Saya ya. silakan. Jadi Ntar lu- ketika lu saya jadi berdialog gubernur, dengan gua doa, warga, lu pindahin deh. ketika ricuh itu saya berdialog, maunya apa bapak-bapak? Kan relokasi enak, betul enak Pak Sarif, tapi bayar. Selama hidup sepanjang hidup mereka tidak pernah punya apa-apa. Bayangkan. Jadi keberatannya karena harus membayar sewa itu. Karena itu saya Berpuluh-puluh menawarkan tahun. solusi pada waktu itu Pak Anton. Gini, rakyat pun Pak harus diedukasi. Anton. Berpuluh-puluh tahun Diberikan insentif. mereka tinggal di atas tanah negara Insentif. tanpa Selama membayar. sepanjang hidup mereka tidak Oke, punya baik. apa-apa. Dan kemudian Itu mereka yang sisi minta kemanusiaan tidak ganti bisa Yang untung, pasti bukan semua ganti rugi. perubahan pasti akan mendapatkan resistensi, namun caranya yang harus diperhatikan agar bisa diterima semua orang. Saya akhiri debat. Saya Dewi Anggia, selamat malam, sampai jumpa. Thank you Bang.